Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, Ibu cek kader dan terganggu. Apakah ada yang tidak masuk? Nih, Bu. Oh, alhamdulillah. Berarti kalian semuanya lanjut ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca Al-Fatihah ya. Ada yang hafal nggak? Hafal? Hafal, Bu. Kalau udah kami ngaji terus. Oh, alhamdulillah ya kalau rajin ngaji ya. Alhamdulillah, Bu. Bu bajunya dalam. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Ya, Bu. Silakan Putri. Itu dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bisa dimulai? Bisa. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Nah ya, 1, 2, 3. Ayo kawan kita mengenal macam-macam agama yang ada di Indonesia dan tempat ibadahnya. Umat Islam pergi ke masjid, Hindu pergi ke pura, Kristen Katolik pergi ke gereja, Buddha ke wihara, umat Konghucu pergi ke kelenteng, semua hidup rukun. Oke, kita mengenal macam-macam agama yang ada di Indonesia dan tempat ibadahnya. Umat Islam pergi ke masjid, umat pergi ke pura, Kristen Katolik pergi ke gereja, Buddha ke wihara, umat Konghucu pergi ke kelenteng, semua hidup rukun. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi yaitu tentang tempat ibadah di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mengenal keberagaman agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang kedua itu menunjukkan sikap toleransi dan saling menghormati. Adapun yang ketiga adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Langsung saja ke materi yang pertama pembahasannya itu ada pengertian tempat ibadah. Tempat ibadah adalah lokasi khusus yang digunakan untuk beribadah, berdoa atau melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing individu atau kelompok. Tempat ibadah ini memiliki peran sebagai pusat kegiatan keagamaan dan juga sebagai tempat berkumpulnya umat beragama untuk beribadah bersama. Nah, Ibu ingin bertanya di sini agamanya apa saja ya? Islam, Kristen, enggak, Hindu, enggak, Buddha, enggak. Enggak ya, Bu. Ini kalau enggak Islam. Islam ya, alhamdulillah. Oke, lanjut. Contoh tempat ibadah di Indonesia. Yang pertama itu ada masjid. Masjid adalah bangunan atau tempat suci yang dikhususkan untuk umat Islam untuk melaksanakan ibadah dan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai kegiatan pusat kegiatan pengajian. Ya, seperti pengajian. Iya, seperti pengajian yang telah disebutkan oleh teman-teman tadi, ada kajian Islam dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun kitab suci-nya itu ada Al-Quran, ya. Dan hari rayanya itu disebut hari raya apa? Hari raya Idul Fitri dengan ada lagi nggak? Apa? Idul Adha. Oh ya.
kedua itu ada gereja. Di sini ada yang pernah lihat gereja itu seperti apa bentuknya? Dia tuh Bu, kalau gereja tuh biasanya tuh di lambang di atas bagian apa tuh ya bagian ujungnya tuh. Iya, kayak gitu sering gitu. Tapi kan Kristen kan ada bermacam ya. Katolik sama apa sebenarnya juga tahu. Protestan. Nah, ya itu kan beda tuh tanda-tandanya kan. Kalau itu kan ada kan kalau misalnya itu ada Tuhannya, ada enggak gitu kan. Itu beda-beda gitu. Ya, memang Kristen itu ada dua ya, ada Katolik dan Protestan. Adapun yang dimaksud dengan gereja adalah tempat di mana umat Kristen atau bisa disebut Kristen Protestan dan Katolik berinteraksi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Di sini tuh mereka merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami penghiburan serta kekuatan. Kitab suci yang digunakan oleh umat Kristen adalah Alkitab atau disebut Injil. Serta adapun hari besarnya yaitu perayaan Natal dan Paskah. Di sini ada nggak yang pernah lihat pohon Natal? Nggak pernah Bu, Pernah ya? kalau lihat orang ada acara Natal gitu pernah. Pernah. Ada gambar Kristen. Ya, karena sekarang tuh sudah mendekati Natal ya, jadi kita harus menghargai tempat ibadah orang lain. Ya Bu. Oke, selanjutnya yaitu ada wihara. Wihara adalah merupakan sarana utama umat Buddha untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Di dalam wihara, para biksu akan mempraktikkan ritual spiritual untuk menghormati Buddha. Terdapat kitab suci Tripitaka dan juga merayakan hari raya Waisak. Yang keempat itu ada pura. Pura ini biasanya terdapat di kota apa ya? Pontianak. Bali. Bali ya. Ya, di Pasmai orang Bali. Oh, ya karena di sana itu mayoritasnya itu beragama Hindu. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Pura merupakan ciri khas kepercayaan Hindu di Indonesia dan menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat Hindu. Kitab suci yang digunakan itu berupa Weda dan terdapat perayaan hari raya Nyepi. Sama Kuningan. Ya, Kuningan. Biasanya itu banyak ya di kampung Bali-Bali sana. Iya Bu. Kalau orang Hindu itu meninggalnya diapain ya? Dibakar ya. Mela itu ya sudah banyak ya pengetahuannya, rajin-rajin nggak? Banyak Bu, karena apa ya Bu, saya tuh kayak satu jurusan sama Bali tapi beda desa aja. Jadi ya. aku tahu semua adat sama acaranya. Sering makan daging Bu. Oh, kalau itu nggak boleh ya kalau umat Islam. Oh, nggak boleh ya Bu? Iya. Kalau tempat aku tuh Bu, apa namanya? Kalau orang Bali tuh ada kayak acara ogoh-ogoh gitu Bu. Ogoh-ogoh tuh kayak sejenis kayak mereka tuh buat patung sesuai sama keyakinan mereka. Mereka sebut kan berbeda keyakinan. Jadi setiap tahun tuh kayak beda bentuk juga Bu. Ogoh-ogohnya itu. Iya ya. Bagus ya Mela ya, banyak ini pengetahuannya. Oke, selanjutnya itu ada kelenteng. Ada yang tahu nggak bentuk kelenteng itu seperti apa? Agama apa itu Bu? Kelenteng itu tempat ibadah agama Konghucu. Oh, Belum tahu ya? belum Bu. Oke, nanti ibu tunjukkan gambarnya. Sekarang dijelaskan terlebih dahulu. Kelenteng adalah rumah ibadah umat Konghucu atau Taoisme. Kelenteng secara umum berarsitektur tradisional Tionghoa dengan ornamen naga, lampion, simetris dan warna merah yang bermakna memperluas kemakmuran dan kebahagiaan. Kitab suci yang digunakan itu berupa Sisu Bujing dan ada perayaan Tahun Baru Imlek. Ini itu identik dengan masyarakat Cina. Tentang contoh tempat ibadah yang ada di Indonesia itu bisa dipahami? Ya Bu. Ya. Oke, lanjut. Itu ada fungsi utama tempat ibadah. Kalian tahu nggak ada
Disinilah umat beragama berkumpul untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, misa, puja, meditasi, dan ritual lainnya. Yang kedua itu sebagai pusat pendidikan agama. Banyak tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari ajaran agama, baik melalui ceramah, diskusi, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Adapun yang ketiga itu adalah sebagai tempat pusat kegiatan sosial. Tempat ibadah seringkali menjadi pusat kegiatan sosial bagi komunitasnya. Misalnya nih, mengadakan kegiatan amal, pengajian, atau pertemuan komunitas. Yang terakhir dan yang keempat itu sebagai simbol identitas. Tempat ibadah menjadi simbol identitas bagi suatu agama dan komunitasnya. Keberadaan tempat ibadah menunjukkan keberadaan suatu agama di dalam suatu wilayah. Baiklah, itu tadi fungsi tempat ibadah. Fungsi utamanya sekarang itu ada media. Nah, ibu ada media yaitu tempat ibadah di Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah ada gambar masjid. Ini ada gambar pura, tempat ibadah Hindu. Kelenteng itu Konghucu. Wihara itu Buddha, ya. Dan ini apa? Gereja Kristen. Protestan Yupi dan Katolik. Oke, gerejanya ada kenapa, Bu? Kalau ini itu Katolik. Katolik. Nah, ini itu ambil dari Katolik. Oh, itu ada nama Kristen. Oh, ada. Oh, berarti di sana itu nggak ada Tuhan Yesus. Yang Yesusnya ada di dalam sana ya. Oke, ibu ada apa tuh media pembelajaran evaluasi. Ibu minta saya maju satu-satu untuk ngambil isi dari amplop itu ada 5, ada amplop 1, 2, 3, 4 dan 5. Sampai mau duluan, oke ya. Silakan diambil. Mau ambil nomor berapa? 3. Silakan baca soalnya. Terus jawab. Tempat ibadah umat Hindu. Namanya Putih. Oh, Hindu. Ini kan yang berapa? Pura. Oke, kasih tepuk tangan yang Oke, selanjutnya Yupi. Ini. Ini nomor berapa? 1. Ini nomor 1. Oh. Biara merupakan sarana utama untuk Buddha dan kegiatan keagamaan lainnya. Itu juga mana? Oke, kasih tepuk tangan yang Oke, selanjutnya adalah kakak ini nomor berapa? Yang belum nomor 2, 4 dan 5. Menurut ibu yang mana? Terserah kamu saja. Orang yang sama ibu. Favorit? Blue. Dia favorit. Silakan ada teman-temannya ya, yang malu. Tempat di mana umat Kristen. Dan ibu aku lagi di sini. Apa namanya? Gereja. Oke, terima kasih. Silakan duduk tepuk tangan terlebih dahulu. Mana boleh ibu? Nanti ibu kasih itu ya, nilai yang besar. Silakan terakhir Putri. Mau nomor berapa? 1 sudah ya. Nomor 2 dan 5. Semangat ya Putri. Kalau nomor 10 sarapan. Oh, lain kali sarapan ya. Bangunan atau tempat seperti yang menjadi rumah adalah Islam untuk melaksanakan ibadah
minimal ya. Kalau belum selesai dikasih lagi. Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Tanya, Bu. Nggak tahu, Bu, isinya apa. Emang Putri nggak belajar ya? Enggak. Oh, ibu jelasin tadi di mana? Nggak dengerin. Lupa, Bu. Oi, lain kali Yupi ya. yang kurang ajar. Oh, aku lain kali jangan ya segitu. Bu, kalau udah selesai boleh pulang nggak? Oh, ya nanti kan ini kan jam belajar terakhir ya. Habis itu kita berdoa pulang. Nih, Bu. Jangan lupa liwat ya Bu. Ya nanti besok ya anak-anak. Ya Bu. Selain itu, jangan ibu mau rekap nilai kelas sebelah dulu. Oh Ya Bu. Oke, waktunya sudah habis. Di antara kalian ada yang ingin maju untuk mempresentasikan jawabannya? Bu, aku. Oke, dua orang aja ya. Jadi Mela dulu. Ya, sekarang. Jadi jawaban pertama itu kan Apa pesannya? soalnya kan contoh tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Nah, oke. Terus yang kedua itu tempat orang melaksanakan sholat itu tuh di masjid Bu. Nah terus yang ketiga tempat umat Kristen melakukan ibadah itu di gereja. Yang keempat kita kursi orang Muslim itu Al-Quran. Terus yang terakhir itu tempat ibadah umat Buddha itu wihara. Oke, kasih tepuk tangannya. Silakan duduk Mela. Tugasnya nanti kumpul ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Yupi, lanjut. Silakan. Nomor 1, contoh tempat ibadah umat Hindu itu ada di pura. Tempat orang melaksanakan sholat adalah masjid. Yang ketiga, tempat umat Kristen melakukan ibadah itu gereja. Dan kitab suci orang Muslim adalah Al-Quran. Dan tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Oke. Oke. Itu tadi itu kan sedang berjalan KPD, sekarang kita kumpulkan. Balik, Bu. Bentar ya, sabar ya Mela. Tutup dulu. Bu, kok soalnya di sini bolong? Apa? Soalnya di sini bolong. Itu tadi ada nyangkut kayu. Hati-hati ya Bu. Iya. Terima kasih anak. Hati-hati ya. Dan kembali buat ya Bu. Iya ya. Siap. Oke, sebelum Ibu tutup itu ada kesimpulan dari materi kita hari ini adalah tempat ibadah itu suatu tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah